Sebenarnya pendidikan itu kan esensinya adalah memanusiakan manusia. Jadi gini, pendidikan itu dia hak dan dia harus equal, semua harus setara dapat. Mau dia latar belakang sosialnya dia orang kaya, orang menengah, atau orang miskin, dia punya hak untuk masuk itu dengan kualitas yang sama. Kalau kualitasnya udah diperbaiki, itu zonasi itu baru bisa bekerja tuh. Berarti seharusnya kualitasnya dulu. Betul, harusnya kualitas dulu. Itu yang harus zonasi dikejar oleh pemerintah. Dan itu masih PR. Kualitas pendidikan yang ada di Jakarta, dia harus sama kualitasnya seperti yang ada di Papua. Jadi anak-anak Papua itu harus bisa merasakan kualitas pendidikan yang sama dengan orang-orang kota yang ada di Pulau Jawa misalnya. Kita berada di posisi mana, saya kira kita masih terpontang-panting dan tertatih-tatih gitu ya untuk bisa mencapai kondisi yang ideal seperti itu. Di antara sektor ya yang paling sering ditemukan kasus korupsi saja misalnya, itu top 5-nya itu data itu mengatakan bahwa salah satunya itu adalah pendidikan. Ini kan program Kampus Merdeka ini ya semakin mengkristalkan ya, mengerucutkan pendidikan itu sebagai instrumen ekonomi itu jelas sekali. Jadi percuma gitu ya seorang peserta didik misalnya diajarkan soal nilai integritas, kejujuran dan segala macam kalau ekosistemnya, gurunya, kepala sekolahnya dan semua staf-stafnya itu justru korup. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Forum. Masih bersama saya Zaki Mustafa Juhad dan kembali lagi kita dalam acara Forum Cakra, podcast kolaborasi antara Forum Keadilan dan Cakra Data. Teman-teman semua, Sobat Forum, hari ini kita kedatangan orang yang hebat, orang yang mungkin bisa dibilang beliau ini policy planner ya, orang yang seringkali memperhatikan bagaimana kebijakan negara kita. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Bang Gradinagara, MSI. Selamat datang, Bang. Makasih. Baik, boleh Bang kita perkenalan dulu, mungkin nama Abang, kemudian sekarang kesibukannya seperti apa? Ya, makasih banyak Forum Keadilan ya. Saya Gradi Nagara, saat ini saya aktivitas di Gerakan Bersama Indonesia dan juga saya punya lembaga kajian riset kebijakan namanya Next Policy. Next Policy. Boleh diceritakan juga, terutama di Gerakan Bersama Indonesia, itu seperti apa? Iya, jadi Gerakan Bersama Indonesia ini kan sebetulnya gerakan yang kami usung mungkin sekitar hampir 1 tahun lah kalau dihitung dari hari ini ya. Jadi gerakan ini sebetulnya adalah gerakan yang diinisiasi oleh anak muda yang intinya adalah kami ingin mempropagandakan gitu ya atau memperjuangkan narasi soal keadilan sosial untuk semua. Yang kami sasar itu anak muda. Jadi ya kami tuh punya sekitar 21 chapter lah bahasanya kalau di berbagai daerah. Betul, dari Sumatera sampai yang paling jauh itu di NTT ya, kita terakhir kemarin. Oke. Baik, luar biasa. Dan beliau ini merupakan aktivis juga dulunya dan sekarang juga masih aktivis ya Bang. Beliau di BEM UI juga dulu di 2015 kalau tidak salah. Dan teman-teman dengan track record beliau, kemudian saya juga sebelumnya pernah ngobrol-ngobrol sama beliau, sungguh banyak insight ya terkait bagaimana kemudian kita memberikan catatan pada kebijakan-kebijakan yang ada. Baik, Sobat Forum, kita akan mencoba membuat sebuah bahasan yang kaitannya dengan kita menerka dan merefleksi bagaimana pendidikan kita hari ini. Karena hari ini bisa dibilang lagi hangat-hangatnya juga. Kemarin PPDB, kemudian banyak masyarakat yang akhirnya bersuara juga. Kemudian kemarin ada isu juga mahasiswa Brawijaya kalau tidak salah banyak juga yang akhirnya mengundurkan diri karena mungkin kesulitan biaya UKT-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin menjadi catatan bahwasannya pendidikannya kan kalau kata Nelson Mandela itu disampaikan
bahwasanya dia alat untuk kemudian mengubah dunia gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan Bang, kiranya sejatinya hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan hari ini posisi institusi pendidikan di Indonesia seperti apa gitu. Oke, makasih Bang Zuhad ya. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan, pertama-tama kita harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya, konstitusi. Kalau kita buka di preambul aja, itu kan ada ya di preambul atau di pembukaan Undang-Undang Dasar ya, itu kan ada tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Betul. Salah satunya yang langsung disebut pertama itu kan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan daripada mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan hanya bisa diperoleh melalui instrumen yang disebut dengan pendidikan itu tadi. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan, mencerdaskan itu seperti apa bentuknya? Sebetulnya kata mencerdaskan di sini kalau kita gali ya, itu mungkin punya banyak makna gitu ya, tapi salah satu esensi dari mencerdaskan itu kan misalnya yang paling penting yang sekarang juga diukur itu adalah masalah literasi misalnya. Literasi itu kan bukan hanya soal ini ya, bukan hanya soal orang bisa baca apa enggak gitu. Tapi literasi itu kan adalah kemampuan seseorang atau individu atau mungkin seorang anak gitu ya yang dia menerima pendidikan. Itu ketika dia menerima pendidikan itu dia mampu merefleksikan pemikiran, merefleksikan gagasannya, merefleksikan fenomena dan membaca dunia ini secara kritis gitu ya. Dia bisa merefleksikan sampai pada tahapan seperti itu. Dan yang esensi paling penting dari pendidikan itu adalah empati. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa membuat orang itu bisa berempati kepada orang lain. Bukan justru mendestruksi orang lain. Tapi dia justru halus berkontribusi gitu. Dia halus perasaannya, dia harus bisa ikut kontribusi di dalam masyarakat gitu ya. Jadi esensi dari mencerdaskan tuh di situ sebetulnya. Kalau kita misalnya lihat di salah satu tokoh bangsa lah gitu ya. Misalnya kita sebut saja Ki Hajar Dewantara. Ya, itu kan salah satu tokoh ikonik di negara kita soal pendidikan kan gitu ya. Dia kan menyebut sebenarnya pendidikan itu kan esensinya adalah memanusiakan manusia. Jadi bagaimana manusia itu menjadi seorang manusia yang utuh gitu. Jadi dia bukan orang yang tidak bisa. Sebenarnya istilah memanusiakan itu merujuk pada kemerdekaan diri ya, kebebasan dia. Kebebasan dia untuk berpikir, melakukan sesuatu gitu ya, berpikir untuk bisa melakukan hal-hal yang itu berguna dan bermanfaat bagi kehidupan yang dianggap bervalue, punya nilai buat dirinya gitu. Jadi ada salah satu ekonom namanya itu Amartya Sen. Jadi Amartya Sen ini adalah salah satu ekonom asal India. Dia memperkenalkan ada satu konsep itu namanya kapabilitas. Nah, kapabilitas itu esensinya adalah kemerdekaan positif. Jadi kemerdekaan atau kebebasan itu sebetulnya dalam istilah kewarganegaraan itu ada kebebasan positif, ada kebebasan negatif. Nah, kalau kebebasan negatif itu adalah kebebasan di mana kita itu sudah tidak lagi terjajah gitu ya dari bangsa lain atau dari kelompok lain. Dan kita sudah selesai itu di tahun 45. Dan itu kita deklarasikan itu dalam proklamasi kita gitu kan. Tapi ada lagi yang namanya konsep kebebasan itu adalah kebebasan positif. Nah, kebebasan positif ini apa? Kebebasan positif ini adalah kebebasan di mana seseorang atau individu itu bebas untuk, dalam bahasa Amartya Sen itu adalah menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu yang dianggap berguna buat hidupnya. Jadi ini persoalan berbagai macam pilihan dalam hidup yang membuat dia bisa mendapatkan sesuatu yang layak, pekerjaan layak, kehidupan layak, dan semua hal yang itu bisa membuat dia itu menjadi manusia seutuhnya. Gitu. Jadi pendidikan itu adalah salah satu instrumen untuk bisa mencapai itu. Di samping sebetulnya ada satu instrumen lain itu namanya kesehatan sebetulnya. Dan kesehatan itu bersandingan tuh dengan pendidikan. Jadi kalau pendidikannya bagus, pendidikannya berkualitas yang disediakan oleh negara, maka itu akan berbanding lurus dengan kesehatan masyarakat juga. Kapabilitas manusia. Nah, kapabilitas itu adalah bahasa konseptual dari memanusiakan manusia gitu kira-kira. Oke, sejatinya kalau tadi pendidikan itu
adalah untuk kemudian manusia itu punya nilai guna gitu. Kemudian saya teringat juga kalau kata Tan Malaka, tujuan pendidikan itu kan ada 3, memperkokoh kemauan, hadirnya manusia dengan pemahaman, kemudian dia punya kemauan atas sesuatu, kemudian yang kedua mempertajam pikirannya, dia nggak tumpul, dia kritis dan seterusnya. Yang ketiga, persoalan bagaimana manusia itu bisa memperhalus perasaannya gitu, sehingga dia ingin bergerak, tadi berkontribusi, menyampaikan nilai gunanya juga gitu. Ya ini menarik ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Tan Malaka juga. Kemudian yang kedua, ini mungkin perlu kita refleksikan juga. Tadi kan pengantar kita berefleksi dan menerka juga pendidikan kita hari ini gitu. Nah, menurut Bang Grady gitu, kiranya pendidikan kita itu hari ini punya permasalahan dalam hal apa saja gitu. Kalau saya review ya, kalau teman-teman dan saya mungkin baru lulus juga dari mahasiswa gitu misal, itu persoalan komersialisasi pendidikan, kemudian politisasi pendidikan juga. Bahkan ini mungkin yang pertama kita coba duduk perkarakan yang namanya politisasi pendidikan. Ada salah satu guru hebat dan beliau orang hebat lah menurut saya, dapat penghargaan nasional berulang kali dan seterusnya gitu. Tapi yang menjadi catatan ketika tes kepala sekolah dan lain sebagainya gitu, beliau ini kalah, dan ini mungkin kasuistik saja, dan banyak ternyata di berbagai daerah kasusnya sampai seperti itu. Jadi kepala sekolah itu dia berangkat juga kalau dia nggak punya rekomendasi dari mungkin pejabat pembina dalam tanda kutip dia jabatan politik juga gitu, itu tidak akan menjadi orang yang ya punya kepemimpinan di pendidikan dalam strukturalnya gitu. Nah, menurut pandangan Bang Grady gitu terkait hal tersebut seperti apa gitu? Apakah ya itu menjadi realitas kita saat ini gitu? Ya, kalau bicara masalah pendidikan saya kira banyak ya. Karena kalau misalnya kita mau gali gitu ya permasalahan pendidikan kita, saya kira kita bisa bagi-bagi lagi tuh. Karena kan sebetulnya pendidikan itu kan ada jenjang ya. Yeah. Ini kan yang disebut dalam Undang-Undang Sisdiknas yang 2003 ya. Kita masih acuannya yang 2003 tuh walaupun udah ada RUU-nya gitu kan. Nah, dalam Undang-Undang Sisdiknas itu kan yang namanya jenjang pendidikan itu yang paling lazim kita ketahui itu akan ada jenjang dasar, menengah, tinggi, ya kan? Jenjang dasar itu adalah SD, SMP, ya. Jenjang menengah itu adalah SMA, SMA, ya. Jenjang tinggi itu adalah perguruan tinggi. Nah, ini masing-masing levelisasi ini memang punya problemnya yang khas sebetulnya. Misalnya kalau kita cek ya di jenjang dasar atau jenjang menengah gitu kan, salah satu persoalan yang paling krusial gitu ya, dan ini memang diakui dari berbagai riset adalah kualitas misalnya, kualitas guru. Kualitas guru kita itu tidak merata. Jadi di berbagai daerah misalnya itu tidak rata tuh. Jadi misalnya kalau di Jakarta mungkin bisa relatif bagus. Tapi kalau misalnya kita bicara di daerah lain, 3T gitu ya, mungkin itu jadi berkurang tuh. Karena memang kualitas ini belum merata. Nah, ini yang sebenarnya jadi akar masalah kenapa kemudian zonasi, sistem zonasi yang kemarin rame tuh kan, ada anak yang kemudian ingin menitipkan memanipulasi gitu ya, gitu kan, memanipulasi kakaknya supaya dia masuk ke dalam zonasi itu. Sebetulnya persoalannya itu adalah karena kualitas itu belum merata. Jadi karena kualitas belum merata, jadi ada sekolah yang dianggap bagus, dianggap unggulan, dikejar ya oleh itu dikejar oleh siapapun, terutama yang mereka merasa berprestasi kan, apalagi yang mereka merasa punya uang lebih misalnya, gitu. Tapi ada juga daerah atau sekolah lain yang itu tidak punya kemampuan kapasitas yang sama seperti satu sekolah yang lain, walaupun itu misalnya di satu daerah ya. Nah, kita kan bisa lihat tuh kalau misalnya dalam problem zonasi itu kan, ketika ada satu daerah yang atau misalnya satu wilayah, satu zona kita sebutnya ya, satu zona yang itu sekolahnya itu mungkin tidak sebagus ya sekolah yang dianggap yang di zona lain itu lebih bagus di zona ini. Nah, orang-orang yang mereka pengen ngejar di zona ini karena dia merasa di zona yang kurang, dia masuknya itu nggak bagus, yang dianggap kurang gitu ya, dia mungkin akan berusaha untuk memanipulasi itu. Gitu. Dan kemarin Pak Bima Arya ya sampai sidak juga ternyata banyak kebohongan ya. Jadi menurut hemat saya ya,
sistem zonasi ini perlu didukung dengan pemerataan kualitasnya dulu. Karena apa? Karena gini, pendidikan itu adalah basis daripada keadilan, gitu ya. Kenapa keadilan? Karena keadilan itu kan bicara hak ya. Konstitusi kita itu menyebut dengan jelas tuh. Bahkan ada pasalnya kan soal pendidikan itu sebagai hak masyarakat tuh. Jadi kalau dia hak masyarakat itu berarti dia harus ada, Harus merata juga. harus merata. Memang kita meningkat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat statistik itu kan ada namanya angka partisipasi kasar, ada angka partisipasi murni. Itu meningkat memang. Ya. Tapi itu kan bicara soal partisipasinya, bicara soal kuantitinya. Betul. Tapi kalau kita bicara soal kualitatifnya atau kualitasnya, itu belum. Betul. Nah ini yang jadi sorotan sebetulnya. Misalnya beberapa media bahkan kan menyorot ya, ada headline yang sangat sebetulnya menyayat hati ya. Ketika sekolah namun tidak belajar. Yeah. Jadi ada anak yang sekolah tapi dia sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas sekolah itu. Yeah. Jadi gini, pendidikan itu dia hak dan dia harus equal, semua harus setara dapat. Mau dia latar belakang sosialnya dia orang kaya, orang menengah, atau orang miskin, dia punya hak untuk masuk itu dengan kualitas yang sama. Kalau kualitasnya udah diperbaiki, itu zonasi itu baru bisa bekerja tuh, sistem zonasi seperti itu. Berarti seharusnya kualitasnya dulu. Betul, harusnya kualitas dulu. Itu yang harus zonasi. dikejar oleh pemerintah. Dan itu masih PR. Yeah. Ceklah, banyak riset yang menyebutkan itu gitu sebetulnya. Betul. Masalah kita di kualitas. Dan memang yang saya sebutkan tadi, kalau kita bicara soal kualitas, salah satu akarnya itu adalah masalah guru sebetulnya. Guru yang berkualitas itu. Dan akan nyambung juga mungkin ke kesejahteraan guru. Betul, nyambung ke kesejahteraan guru. Jadi ini sebenarnya kayak satu mata rantai yang dia saling nyambung sebetulnya. Gitu. Jadi satu sisi kesejahteraan gurunya juga masih kurang. Di sisi yang lain memang kapasitas guru untuk mengajar peserta didik yang sesuai dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum bisa sampai ke situ. Misalnya apa? Misalnya ada satu temuan ya dalam satu riset itu menyebutkan bahwa walaupun aktivitas berpikir kritis ya itu kan salah satu komponen daripada literasi ya, berpikir kritis anak itu sudah masuk di dalam kurikulum, tapi guru itu kebingungan gimana cara mengimplementasikan pelajaran berpikir kritis itu di dalam pengajaran tuh, karena dia tidak punya fondasi di situ tuh, tidak punya fondasinya. Jadi kita punya masalah di situ, makanya harus kualitas dulu. Kualitas. Jadi yang namanya equal, kesetaraan itu harus sampai pada level kualitasnya. Jadi semua orang, mau dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur, ujung ke ujung itu, dia harus sama. Idealnya seperti itu, secara kualitas. Jadi kualitas pendidikan yang ada di Jakarta, dia harus sama kualitasnya seperti yang ada di Papua. Jadi anak-anak Papua itu harus bisa merasakan kualitas pendidikan yang sama dengan orang-orang kota yang ada di Pulau Jawa misalnya. Kayak gitu. Jadi yang harus dikejar tuh ke situ. Tapi saya kira kalau tadi pertanyaan Bang Zaki gitu ya, kita berada di posisi mana, saya kira kita masih terpontang-panting dan tertatih-tatih gitu ya untuk bisa mencapai kondisi yang ideal seperti itu. Oke. Baik. Tapi saya pengen kembali nge-highlight terkait politisasi pendidikan. Oh iya. Karena siap. ini masih menjadi catatan juga. Pun saya alumni yang kampusnya hari ini sedang bermasalah juga. Oke. Ya, soalnya di UNS itu kemarin sedang ada huru-hara dan sampai hari ini juga gitu terkait pemilihan rektor, kemudian ada pembatalan rektor sampai persoalan 35% kuasa menteri, kementerian untuk kemudian intervensi dalam pemilihan ini yang mungkin di beberapa pihak itu tidak melihat bahwa semangat PTNBH itu sejalan dengan politisasinya juga gitu. Nah, sehingga saya mungkin ingin membuka diskursus itu terkait politisasi pendidikan sampai ke tadi saya bilang ada kepala sekolah juga yang akhirnya kepemimpinan itu dikomandoi dengan bisa jadi orang-orang yang tidak punya kapasitas karena lebih politisasinya lebih tinggi ketimbang kapasitas tadi gitu. Nah itu mungkin gambaran hari ini pun banyak beberapa kampus juga lagi bermasalah tentang hal ini gitu. Menurut Bang Grady gitu, politisasi pendidikan ini sesuatu yang harus sangat dijauhi atau sesuatu yang hal wajar saja gitu terjadi karena mungkin ya bagian dari pemerintah tidak lepas dari politik dan seterusnya. Apakah
seperti itu. Nah, mungkin perlu kita cerdaskan kita bersama di sini gitu. Oke. Politisasi. Jadi ini, saya harus memulai dari satu konsep bahwa yang namanya lembaga atau institusi pendidikan itu dia harus bebas ya, dia harus otonom. Harus bebas. Jadi mau dia di level pendidikan manapun, terutama di pendidikan tinggi ya, Iya. kampus ya, perguruan tinggi itu dia harus disetting itu sebagai satu ruang, sebagai satu arena yang memungkinkan bagi insan-insan akademis di dalamnya itu untuk berpikir secara merdeka. Yang terbaik. Yang terbaik, yang ideal. Karena apa? Karena kampus itu kan dia memproduksi pengetahuan ya. Yang mana pengetahuan yang dia produksi dari kampus, dari pendidikan tinggi itu adalah nantinya sebetulnya untuk masyarakat. Ya. Untuk kebijakan gitu ya, untuk perbaikan masyarakat, untuk kesejahteraan dan segala macam. Jadi dia harus diawali dengan satu kondisi di mana lembaga itu harus merdeka dari Kepentingan. kepentingan. Politik. Makanya kenapa politisasi pendidikan itu udah salah tuh, tidak boleh ada. Karena apa? Karena ketika kampus misalnya tadi ya, karena Mas Zaki menyebutkan kampus, ketika kampus itu dipolitisasi oleh rezim atau kekuasaan, itu dia tidak bisa memproduksi pengetahuan secara netral. Ya. Walaupun tentu kita kalau ngomongin pengetahuan tidak netral ya, tapi artinya ketika dia memproduksi pengetahuan itu dia tidak merdeka, dia harus tunduk pada kepentingan politik yang ada dalam rezim. Itu bermasalah gitu. Dan memang kita ngelihat ya realitasnya kan hari ini kan demikian ya. Beberapa kampus itu justru yang tadi Mas Zaki sebut gitu tuh, salah satunya misalnya ketika pemilihan rektor gitu kan, Masalah. itu ada unsur-unsur di mana rezim itu pengen rektor itu harus sesuai dengan kepentingan, keinginannya supaya apa? Supaya dia bisa Masuk. dalam bahasa Inggrisnya itu mengeksersis kekuasaannya dia itu di dalam kampus. Itu problem banget itu. Dan mungkin kasusnya bisa jadi kampus nantinya itu akan bertransaksi misalnya dengan kita garis bawahi persoalan honoris causa gitu. Betul. Banyak yang jualan gitu. Itu bisa kayak gitu. Ini salah satu contoh ya, misalnya kita kan sekarang gampang banget ya kampus itu memberikan gelar honoris causa kepada misalnya politisi. Ya, orang-orang tertentu yang sebenarnya kalau kita mau cek gitu ya, itu ya mungkin kayaknya sih nggak perlu amat gitu ya. Tapi itu dilakukan apa? Dalam bentuk karena kampus itu sudah berada dalam arena kekuasaan. Padahal kampus itu harus di luar itu, gitu. Termasuk nantinya akan kaitannya dengan kebebasan mahasiswa dalam berserikat, gitu ya, dalam berpendapat. Dan akademik itu kan sebetulnya dia bisa bertentangan dengan kekuasaan ya, karena justru akademik itu adalah membenarkan kekuasaan sebetulnya. Betul. Jadi ini nggak boleh terikat dengan politik. Ya, sehingga mungkin suara guru besar, suara rektor gitu, itu tidak lebih besar bisa jadi dari petani, suara-suara petani yang mungkin dia memperjuangkan kebenaran. Harusnya kan tadi mungkin iklim akademis itu dia berpihak pada kebenaran, pada sesuatu yang baik gitu secara intelektual gitu. Tapi ada penyampaian juga kemarin ngobrol-ngobrol itu bahwasannya guru besar hari ini, dosen-dosen hari ini, kampus-kampus hari ini tidak lebih besar suaranya menyuarakan kebenaran ketimbang para petani gitu. Betul. Ini mungkin jadi miris juga. Dan tadi saya mungkin menyampaikan, mohon izin Pak Nadiem Makarim gitu, bahwasannya pendidikan itu harus di luar yang namanya lingkaran-lingkaran politik. Iya, makanya kan bisa lihat ya kalau sekarang kan kenapa? Kan sebenarnya suara kritis itu harusnya datang dari kampus ya. Betul. Itu tuh yang harus paling depan tuh dia menyuarakan kritik karena pengetahuan adanya di situ. Betul. Gitu. Yang dia tahu secara teori, secara konsep, apa yang sesuatu dunia yang ideal itu kan dari kampus. Siap. Harusnya dia yang paling depan, tapi ini kan sekarang teredam ya. Kenapa? Karena ketika insan akademik mau dia dosen misalnya atau mahasiswa mungkinnya dia bersuara itu kan dia langsung mungkin dikriminalisasi gitu kan, atau misalnya dicopot jabatannya, atau misalnya kalau dia tidak sesuai dengan kehendak rezim gitu kan, ya dia mungkin dicabut tuh
Iya. Misalnya ada cabut gelar. Akhirnya gitu, orang-orang yang seperti itu mengkapitalisasi kekuasaannya untuk sesuai dengan kepentingan pemerintah. Misal, ya dulu di zaman saya juga banyak sekali surat edaran misalnya dari rektor itu untuk tidak ikut aksi dan seterusnya. Itu kan nah itu masalah. Jadi masalah sekali. saya melihat ya misalnya beberapa interaksi misalnya dengan teman-teman mahasiswa ya. Itu ketika mahasiswanya itu mulai kenceng misalnya dia mengkritik pemerintah ya. Itu langsung tuh yang bereaksi itu justru rektorat. Rektorat. Itu kan unik ya sebetulnya. Harusnya kan rektorat itu atau Membentengi misalnya kita, pimpinan gitu. perguruan tinggi lah gitu. Itu kan harusnya adalah bagian dari penyedia, provider daripada kebebasan berpikir gitu kan. Tapi itu kan tidak terjadi. Betul. Justru ketika mahasiswanya kenceng mengkritik, justru dia yang paling depan untuk ini kan, untuk menegur gitu kan. Saya lihat gitu beberapa teman-teman mahasiswa kritik-kritik dipanggil gitu kan. Ntar kritik lagi diperingatin gitu. Itu problem tuh kayak gitu tuh. Bahkan di beberapa kampus itu ada yang sampai diskorsing bahkan Betul, DO gitu. itu masalah dan itu bertentangan dengan tujuan pendidikan kita sebetulnya. Jadi prinsip yang disebut konstitusi tadi ya soal mencerdaskan itu hanya mungkin ketika orang itu berada dalam kondisi yang merdeka dan bebas untuk berpikir, termasuk untuk menyuarakan gagasannya. Kalau itu tidak ada, ini kacau. Artinya kita semakin jauh tuh dari semangat konstitusi kita tuh mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitupun ya transaksional. Sebenarnya saya melihat harusnya ada satu konsep ideal tentang pemilihan kepemimpinan baik itu di tingkat kepala sekolah SD sampai rektor gitu. Itu idealnya seperti apa gitu dan kita harus mencoba memproyeksikan itu juga gitu. Kalau dari Bang Grady sebenarnya konteks dari politik itu tadi kan kalau kita bicara misalnya kepala sekolah dari SMP, SMA dan seterusnya itu ditentukan juga ada intervensi pejabat pembina kepegawaian gitu ya yang akhirnya mungkin kita katakan wali kota lah kemudian gubernur dan seterusnya itu. Nah sebenarnya Bang Grady sempat terpikir nggak konsep kepemimpinan di institusi pendidikan itu idealnya seperti apa? Saya kira kalau kita bicara soal kepemimpinan ya di institusi pendidikan, saya kira yang paling krusial itu adalah bagaimana yang tadi saya sebut sebetulnya. Pemimpin di institusi pendidikan itu harus menjadi garda terdepan yang menjamin adanya otonomi, kebebasan gitu ya, terutama dalam kebebasan berpikir itu bagi seluruh peserta didik yang ada di dalamnya. Mungkin memang politisasi itu yang paling kencang di kampus ya karena memang arena yang paling menggiurkan dan strategis itu di kampus ya. Kita nggak terlalu ngeliat tuh riuh-riuh di SMP, SD apalagi kan nggak ada gitu mungkin ya, nggak kerasa atau di SMA. Tapi pendidikan tinggi itu kan strategis gitu kan. Tapi mungkin bisa jadi yang dibilang Mas Zaki itu valid juga gitu, misalnya kepala sekolah gitu kan itu dipilih karena atas dasar kepentingan. Ya saya kira itu mungkin yang berkaitan dengan hal itu masalah integritas sebetulnya ya. Jadi kalau setelah tadi seorang pemimpin di institusi pendidikan itu harus bisa menjamin kebebasan, kemerdekaan berpikir ya bagi proses berpengetahuan gitu ya di dalam institusi tersebut. Yang kedua itu adalah integritas. Karena apa? Karena saya kira ini yang lagi kita sorot ya. Misalnya gini, di antara di antara sektor ya yang paling sering ditemukan kasus korupsi saja misalnya, itu top 5-nya itu data itu mengatakan bahwa salah satunya itu adalah pendidikan, sektor pendidikan. Jadi itu macam-macam tuh modusnya dan segala macam gitu ya, terutama ketika dana BOS ya, bantuan operasional sekolah yang sekarang langsung ditransfer ke, kan langsung ditransfer tuh dia udah nggak lewat dinas lagi tuh. Betul. Tapi dia langsung dari atas itu langsung ke sekolah. Itu justru pindah ininya korupsinya. Jadi yang tadinya di dinas itu pindah tuh. Jadi itu ditemukan tuh beberapa malpraktek ya penggunaan dana itu di level kepala sekolah. Itu dan agak ningkat tuh ininya. Jadi ini problem integritas tuh bermasalah di situ tuh. Kita lihat di kampus sekarang, ada misalnya kemarin kasus Unila ya, Lampung. Unila Udayana, itu kan jelas tuh, itu terbuka banget tuh, ya kan. Dia melukai integritas gitu kan dengan melakukan praktik korupsi. Itu kan problem sekali, apalagi itu rektor loh kelasnya.
Jadi kalau pimpinannya seperti itu akan mencoreng tuh. Padahal dia udah terdidik harusnya ya. Dia harus dengan terdidik. gelarnya profesor dan seterusnya, ternyata nggak menjamin juga. Betul, makanya saya kira gini, memang cara terbaik gitu ya dalam mengimplementasikan pendidikan itu adalah bagaimana para peserta didik di dalamnya itu terikat dengan realitas. Jadi gini, kita kan selalu berpandangan bahwa oke, pendidikan itu ideal ya. Pendidikan itu harus mengajarkan sesuatu yang ideal, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik ya. Tapi persoalannya adalah ini terkait dengan misalnya kualitas pengajaran ya. Misalnya di level menengah aja, di level SMA, ketika sebenarnya seorang anak itu kan dia udah mulai punya kemampuan ya untuk berpikir ya secara mandiri gitu. Dia sudah terlalu tidak terikat dengan orang lain, tapi dia punya sikap. Nah, pendidikan itu harusnya konteks dengan realitas sosial sebutannya. Jadi misalnya gini, pendidikan anti korupsi aja misalnya. Pendidikan anti korupsi itu harus didesain di mana seorang peserta didik itu harus terikat dengan realitas sosial. Jadi kalau realitas sosialnya korup, dia harus menyadari bahwa harus diberikan kesadaran bahwa pendidikan itu tuh harus terikat dengan itu, tidak boleh lepas. Jadi percuma gitu ya seorang peserta didik misalnya diajarkan soal nilai integritas, kejujuran dan segala macam kalau ekosistemnya, gurunya, kepala sekolahnya dan semua staf-stafnya itu justru korup. Betul. Itu nggak relevan tuh kayak gitu. Jadi makanya dia nggak boleh lepas dari realitas sekitar. Pendidikan yang paling mengena juga pendidikan keteladanan ya Bang. Pendidikan keteladanan itu salah satu bentuknya lah gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana pendidikan, atau mungkin kalau dalam istilah pendidikan itu kan pedagogi ya. Pedagogi itu kan harus bisa menghadirkan realitas dalam prosesnya. Dia nggak boleh lepas. Gitu. Termasuk di perguruan tinggi. Oke, siap. Berarti banyak juga ya permasalahan pendidikan kita hari ini. Dan yang menjadi catatan juga, karena tadi saya menyebutkan beberapa kasus itu, ini Bang, terkait komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini sungguh nyata, apalagi di pendidikan tinggi, apalagi dengan pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang sudah PTNBH, dia kan memang ada research yang dia bisa kelola, yaitu jalur jalur mandiri gitu. Nah ini pun menjadikan mungkin tadi ada Unila, Udayana, dan beberapa praktik koruptif itu berangkat dari kebijakan yang di jalur mandiri ini, sehingga ada uang pangkal lah, dan ada asumsi dari masyarakat ini soal tentang siapa yang paling tinggi, maka dia yang bisa masuk ke kampus tersebut gitu. Ada asumsi seperti itu, dan waktu nge-BEM juga dulu banyak laporan-laporan, wah kita nggak bisa nih bayar segini dan seterusnya, bisa digratiskan atau tidak. Tetapi sistemnya tidak menyiapkan untuk orang-orang yang jalur mandiri itu bisa masuk juga bagi mereka yang menengah ke bawah atau orang-orang miskin gitu. Sehingga kalau saya waktu itu menyatakan bahwa bersama teman-teman, jalur mandiri itu dia jalur untuk orang kaya gitu. Nah, ini mungkin menjadi persoalan juga ya, walaupun kampus membantah itu gitu. Nah, mungkin terkait komersialisasi pendidikan Bang, menurut Bang Grady, ini hal yang memang jadi realitas harus diterima karena mungkin banyak catatan di sana, atau seperti apa Bang? Oke, gini, saya mungkin agak nariknya ke konsep ya. Jadi sebenarnya gini, ada satu konsep di mana pendidikan itu ditempatkan sebagai modal, capital. Ya. Kalau misalnya pendidikan itu ditempatkan semata sebagai capital, ya, sebagai modal, itu berarti kaitannya adalah bahwa pendidikan itu harus relevan dengan ekonomi. Gitu ya. Jadi makanya disebut dengan human capital. Jadi asumsinya adalah dalam konsep tersebut, pendidikan itu bisa meningkatkan skill dan produktivitas yang itu relevan dengan kepentingan industri di masa depan. Gitu. Jadi kelak ketika anak itu lulus, dia bisa berguna untuk kepentingan industri. Itu ada konsep namanya human capital. Saya kira yang paling dominan gitu ya di dalam paradigma pendidikan kita itu sangat terasa di situ kan sebetulnya. Dimana sering kali misalnya pejabat kita mengatakan bahwa pendidikan itu harus link and match misalnya antara pekerjaan yang dibutuhkan dengan pekerjaan yang dibutuhkan, gitu kan. Nah ini sebenarnya jadi problem. Kenapa? Karena ketika pendidikan itu diarahkan hanya untuk kepentingan ekonomi, ya
ekonomi suatu negara yang dianggap bisa mendorong produktivitas karena pendidikan bisa memberikan skill, itu mempersempit tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar instrumen ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsekuensi daripada konsep ini adalah sebetulnya ini nanti ada kaitannya dengan komersialisasi. Jadi komersialisasi itu kan sebetulnya istilah untuk menyatakan bahwa pendidikan itu jadi komoditas. Kalau udah jadi komoditas artinya dia punya nilai yang ekonomis, diperjualbelikan gitu ya. Dia masuk ke dalam mekanisme pasar tuh. Ya kan? Kalau dia udah dalam mekanisme pasar berarti kan ada supply, ada demand kan. Jadi orang yang memang bisa membayar pendidikan yang lebih baik, ya dia bisa membayar itu lebih mahal misalnya. Nah, apa kaitannya dengan human capital? Jadi ada satu asumsi secara global gitu ya, terutama di lembaga-lembaga dunia ya, lembaga-lembaga global itu yang memberikan rekomendasi kepada negara-negara itu yang menyatakan bahwa supaya ini konteksnya saya nariknya ke pendidikan tinggi ya, supaya pendidikan tinggi itu bisa kompetitif, bisa berinovasi gitu ya, bisa karena dia bisa berinovasi dia bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang baik kan, yang itu berguna untuk instrumen ekonomi. Itu dia harus tidak boleh diatur-atur secara ketat oleh negara, oleh pemerintah. Berarti ada semangat otonomi. Betul. Jadi awalnya di situ dulu. Jadi gimana caranya supaya pemerintah itu mengurangi intervensi itu apa? Supaya apa? Supaya ketika kampus itu ya diberikan otonomi gitu kan, dengan otomatis diharapkan di atas kertasnya gitu ya, itu diharapkan kampus itu dia bisa meleverage ya lembaganya itu untuk bisa bersaing dengan lembaga lain. Makanya kalau kita cek misalnya salah satu indikator penting di dalam pemeringkatan kampus misalnya, itu salah satu ukurannya itu adalah sejauh mana lulusan-lulusan kampus tersebut itu bisa bekerja di lembaga-lembaga di bisnis-bisnis ya, industri-industri yang apa high value lah gitu ya. Dan ini saya jadi ingat 8 IKU Bang. 8 indikator ketercapaian universitas. Dan ini ya dia bicara tentang bagaimana kampus itu sebisa mungkin menghadirkan program yang relevan dengan kampus merdekanya Pak Nadiem Makarim. Kemudian yang kedua persoalan juga 8 IKU itu ya kerjasama dengan industri dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa dilihat. Dan saya tidak menemukan 8 indikator ketercapaian universitas itu menyebutkan satu kata pun masyarakat gitu. Padahal dulu kita dicekokin Tridharma perguruan tinggi gitu. Pengabdian terhadap masyarakat, pengajaran pendidikan, serta penelitian gitu kan. Nah, saya rasa hari ini pada zaman saya mungkin sampai sekarang juga dengan adanya arah kampus merdeka, arahnya ke 8 IKU. 8 IKU itu dan mendegradasi slogan ataupun hal yang sering kita dengar dulu gitu Tridharma perguruan tinggi, bahkan kampus merdeka dengan ada namanya kampus mengajar Bang, itu dibayar gitu mahasiswa tuh. Nah jadi memang diuangkan sehingga nilai dari mahasiswa hari ini bisa jadi dia bicara bukan lagi tentang bagaimana kita berkontribusi untuk negara, tapi hari ini dapat apa gitu, magang di mana, kemudian ikut kampus merdeka yang seperti apa dan dapat berapa. Dan hari ini terjadi. Kalau saya sih mewajarkan gitu, ketika mahasiswa itu hari ini nggak mau berangkat aksi, nggak mau untuk kemudian ikut organisasi, karena memang tidak lebih baik secara pragmatis gitu. Karena materi itu lebih banyak di sana gitu. Nah, ini mungkin jadi catatan juga menurut Abang kebijakan-kebijakan seperti itu seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kalau kita tarik ya dari kebijakan misalnya sekarang kan kampus merdeka ya, ala Nadiem Makarim itu kan sebetulnya satu kebijakan yang dia kontinuitas sebetulnya dari perjalanan pendidikan tinggi paling tidak dalam 20 tahun terakhir. Jadi ketika tahun 99 itu kan mulai diperkenalkan namanya PT BHMN ya, Badan Hukum Milik Negara. Itu adalah penanda di mana kampus-kampus yang waktu itu masih piloting project aja tuh di beberapa kampus, misalnya UGM, kampus-kampus besar, itu diuji coba. Dengan cara apa? Diberikan otonomi. Otonomi itu bisa akademik sama non-akademik gitu ya. Itu kalau kita cek di Undang-Undang Dikti itu ada tuh apa yang dimaksud dengan akademik, apa yang dimaksud dengan non-akademik. Di mana non-akademik itu turunannya itu salah satunya adalah keuangan. Jadi pemerintah itu tidak lagi memberikan uang
gitu ya, tidak lagi mensubsidi Iya. pendidikan tinggi. Supaya apa? Supaya nantinya kampus itu dia secara otonom bisa nyari uang sendiri. Kan asumsinya gini nih, asumsinya kalau dia diberikan otonomi semacam itu, dia kan akan ini ya, akan dalam tanda kutip dia akan bekerja keras untuk mencari berbagai macam cara gitu kan, berinovasi menjadi seperti seorang entrepreneur gitu kan. Dia mencari uang. Tapi nyatanya ternyata banyak perguruan tinggi, terutama yang kalau kita lihat di Undang-Undang Dikti itu kan banyak yang bertransformasi menjadi PTNBH ya, Iya, betul. yang memang sudah otonomi penuh gitu, yang makanya ada majelis wali amanat di dalamnya gitu kan. Itu banyak yang dia gagal justru dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Iya. Nah, ketika dia tidak bisa berinovasi ke situ, ya, sorry bukan inovasi, ketika dia tidak bisa mencari sumber pendanaan yang memadai untuk menghidupkan organisasi kampusnya, Betul. mana yang disasar? Masyarakat. Masyarakat. Karena lebih mudah. Paling mudah. Lewat mana? Ya lewat ya kita jual aja pendidikan ini. Jalur mandiri ya. Salah satunya ada jalur mandiri. Ada uang pangkal yang Ada tinggi. uang pangkal yang tinggi diasumsikan supaya orang-orang yang dia punya kemampuan uang banyak Dia gitu bisa ya, orang lebih kaya, banyak. dia bisa membeli itu. Itu udah salah tuh. Karena apa? Karena harusnya walaupun pendidikan tinggi itu kan dia lebih terbatas ya Iya. cakupannya. Dia tidak seperti pendidikan menengah, pendidikan dasar yang idealnya semua orang itu bisa akses. Kalau pendidikan tinggi itu kan ada proses seleksi ya. Seleksi yang sebenarnya itu lumayan ketat tuh. Akademis. Seleksinya akademis. Jadi diukur kemampuan akademisnya sehingga dia dinyatakan layak untuk masuk perguruan tinggi. Bukan seleksi uang. Bukan seleksi uang. Nah, ketika perguruan tinggi itu tidak punya kemampuan itu, dia tergiur untuk mencari shortcut. Misalnya ada anak pejabat gitu kan yang mungkin dia bisa bayar lebih dengan lebih mahal, kenapa tidak saya ambil dari situ? Itu udah masalah dari situ. Jadi kegagalan pendidikan tinggi kita itu di situ sebetulnya, pembiayaan. Nah, terkait dengan kebijakan yang tadi Mas Zaki sebut gitu ya soal kampus Merdeka misalnya, Nadiem Makarim sekarang itu kan sebenarnya kontinuitas yang tadi saya sebut tuh. Dia hanya kelanjutan dari atau dia memperkuat paradigma ini sebetulnya. Jadi kalau misalnya pendidikan tinggi itu diasumsikan sebagai produsen ya, pekerja-pekerja yang akan bersaing di pasar tenaga kerja, itu memberikan afirmasi positif bahwa memang pendidikan itu harus bisa dibeli oleh orang banyak. Sorry, bukan orang banyak, oleh orang yang memang punya uang. Karena orang akan menganggap gitu. Jadi dia akan begini, misalnya, oh ternyata lulusan kampus ini tuh banyak yang jadi orang hebat gitu ya. Yang jadi orang gitu, kalau kata orang-orang dulu gitu kan, jadi orang. Dia kerja di sini, kerja A, B, C, D, E di perusahaan-perusahaan yang bergengsi lah gitu. Kalau misalnya orang tua gitu ya, dari seorang peserta didik itu ngelihat kayak gitu kan, dia akan mewajarkan tuh. Bahwa oh ya udah kalau emang ini bisa menjamin kesejahteraan di masa depan, oke lah saya bayar mahal, siap, saya bersedia untuk itu dengan asumsi bahwa ketika lulus itu ada return. Jadi pendidikan itu investasi. Ini balik lagi kepada konsep tadi tuh, human capital kan. Gitu. Padahal harusnya bukan gitu kan. Nggak ideal ya? Nggak ideal. Karena apa? Karena lagi-lagi pendidikan itu bukan cuma instrumen ekonomi. Karena apa? Kalau dia instrumen ekonomi, makanya kelihatan kan ada jurusan-jurusan yang akhirnya nggak terlalu dianggap gitu kan. Tapi ada juga jurusan-jurusan yang dianggap bisa memberikan kontribusi pada industri, pada pasar tenaga kerja, itu justru yang paling dianak emaskan misalnya. Ada jurusan-jurusan yang ya mungkin anak FISIP gitu ya. Bahkan kemarin ada jurusan yang baru tuh di salah satu kampus tuh bisnis digital. Wah itu yang ikutnya yang daftar tinggi sekali, tingkat ketatatannya tinggi dan dia bahkan baru ada gitu. Nah, memang yang mengarah pada industri maka dia yang akan memiliki daya jual ya. Padahal mungkin ada banyak jurusan yang kayak mungkin kayak sastra, sejarah yang mungkin kayak dianggap sepele padahal itu penting juga gitu kan. Nah, itu memang. Baik Bang Grady, banyak hal yang sudah kita bahas dan tentu mungkin satu statement lagi dari Bang Grady, apa yang mungkin hari ini dilakukan oleh Kementerian Dikbud dan Dikti ini gitu misal, menurut Bang Grady
apakah ada satu hal ataupun pesan yang mungkin ingin disampaikan ke Pak Nadiem Makarim terkait kebijakan itu? Oke, gini. Kalau kan salah satu yang menonjol ya, mungkin saya lagi-lagi fokus melihatnya di pendidikan tinggi ya. Yeah. Ada namanya Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka ini sebetulnya ada satu problem di balik Kampus Merdeka ini yang menyatakan bahwa pembiayaan ya pendidikan tinggi itu ditentukan berdasarkan merit base gitu ya. Artinya perguruan tinggi itu kalau dia bisa menghasilkan kualitas yang bagus gitu kan, yang bisa memberikan skill set buat mahasiswanya itu yang diberikan biaya. Oh, gitu. Misalnya gini kan kita ngelihat ya ada beberapa program-program tuh yang misalnya ada program studi yang ngebuka program magang gitu kan, ada magang merdeka gitu ya. Itu kan sebenarnya upaya-upaya untuk ke sana kan arahnya. Jadi ketika satu program pendidikan gitu ya, atau kampus itu dia bisa menyediakan skill yang itu relevan dengan apa namanya? Dengan kebutuhan industri. Itu kan jelas tuh ada skill soft skill, ada hard skill tuh di situ tuh. Pas ngajuin proposalnya tuh kan itu dibiayain. Itu bisa dibiayain. Bahkan ada beberapa program studi yang memang match gitu ya. Antara program studinya sama kebutuhan industrinya itu dibiayain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika kampus-kampus yang memang basicnya itu mungkin tidak sebagus dengan kampus-kampus yang lainnya, terutama misalnya kampus-kampus di luar Pulau Jawa, itu susah untuk mengakses pembiayaan semacam itu. Jadi timpang tuh. Itunya. Nah, ini yang perlu dievaluasi sebetulnya. Apakah sistem seperti ini tepat atau enggak? Yang saya kira ini justru menjauh tuh dari prinsip di mana pendidikan itu harus setara kualitasnya. Nggak boleh cuma satu doang yang bagus, tapi beberapa kampus lain yang dia tidak punya resource sebagus kampus yang misalnya ada di Jakarta, di Pulau Jawa gitu ya. Itu dia jadi tertinggal. Jadi saya kira ini ada problem di situ ya di dalam Kampus Merdeka ini. Dan yang kedua adalah ini kan program Kampus Merdeka ini ya semakin mengkristalkan ya, mengerucutkan pendidikan itu sebagai instrumen ekonomi. Itu jelas sekali. Gitu kan? Dan bahkan kan sebenarnya ada program magang, ya kan? Ada program pertukaran mahasiswa gitu kan. Ya ISMA itu gitu kan. Itu kan sebetulnya menegaskan bagaimana pendidikan itu dianggap sebagai produsen daripada tenaga kerja berkualitas. Kalau magang itu kan jelas ya. Itu gimana supaya bener-bener link, gimana caranya supaya pendidikan itu bisa relevan dengan kebutuhan industri demand. Jadi ada supply, ada demand. Kalau pertukaran pelajar itu kan sama tuh sebenarnya konsepnya. Walaupun dia nganggapnya itu ketika orang bertukar mahasiswa gitu ya, student exchange dengan mahasiswa lain di perguruan tinggi lain, itu asumsinya itu kita menegaskan bahwa memang pemeringkatan perguruan tinggi itu yang basisnya untuk industri tadi itu relevan tuh. Nah, itu yang kita perlu evaluasi. Dan yang ketiga saya kira ini mungkin menekan gerakan mahasiswa lah. Karena apa? Karena mahasiswa semester berapa sih sekarang? Tahun ketiga ya kalau nggak salah. Itu kan magang. Itu kan masa-masa di mana mahasiswa tuh jadi ketua BEM misalnya atau ketua organisasi gerakan mahasiswa yang kalau semuanya magang kan berarti nggak ada yang melawan tuh. Ya kan nggak ada gerakan. Itu maksud dari kebijakan itu mungkin salah satunya di situ. Jadi ya buat saya sih ini mengkristalkan atau sebetulnya menegaskan fungsi pendidikan tinggi hanya sebagai instrumen ekonomi. Dan memang ini disebutkan kalau teman-teman cek gitu ya di Undang-Undang Dikti itu di naskah akademik itu memang disebutkan untuk produktivitas. Jadi memang arahnya ekonomi pendidikan kita. Baik. Sudah banyak sekali perkara atau persoalan yang kita bahas, dimulai dari komersialisasi, politisasi, sampai kampus merdeka. Dan ini mungkin menjadi refleksi buat kita, dan kita melihat memang pendidikan itu kan sangat penting bagi berkehidupan berbangsa kita gitu. Sehingga yang menjadi catatan, ini akan menjalar pada fungsi atau bidang kehidupan yang lain. Kalau pendidikannya saja banyak persoalan gitu, ya bisa jadi menjalar ke yang lainnya. Nah, ini mungkin menjadi catatan dan pesan buat
Pak Nadiem Makarim dan jajarannya untuk kemudian bisa memperbaiki, dan kita pun masyarakat tentu harus menjadi policy planner ya, yang mungkin memperhatikan juga apa yang menjadi catatan untuk kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah kita. Baik, terima kasih. Saya tutup diskusi hari ini dan terima kasih sekali lagi Bang Grady. Ya, makasih. Semoga kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Semangat terus dengan next policy-nya, kemudian gerakan bersama Indonesia, semoga istiqomah dalam perjuangan. Siap. Baik, seperti forum kita ya, forum keadilan, ya, harapannya bisa menghadirkan keadilan sosial ya tadi yang sudah disebutkan. Terima kasih teman-teman sobat forum yang sudah menonton, dan ini menjadi refleksi kita bersama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.